Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik teman-teman, sebelum dimulai mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita sudah sampai di pelajaran keempat ya, ad-darsu ar-rabi', atau kalau di wasal atau dibacanya secara langsung dua kata gitu ya, ad-darsu ar-rabi', pelajaran keempat. Ad-darsu, pelajaran, ar-rabi', keempat, pelajaran keempat. Di sini tolong diperhatikan dulu di sebelah kanan, al-baitu, titik 2 fil baiti. Nah, diperhatikan tanda bacanya kemarin-kemarin ya, di video-video sebelumnya itu untuk tanda baca sebetulnya pakai dhammah semua ya. Baitun, mindilun, masjidun, terus komisun dan lain sebagainya itu pakai dhammah semuanya, dhammah tanwin un. Nah, akan tetapi di pelajaran keempat ini kita akan membahas kata yang menyebabkan kata setelahnya itu yang biasanya pakai dhammah begitu ya, un berubah jadi kasroh. Apa itu? Nah, kalau misalkan di ilmu nahwu ada namanya huruf jar. Silahkan teman-teman cari masing-masing karena Mas Emma belum bahas ilmu nahwu ya secara terpisah. Nah, kalau di buku ini hanya dibahas dua huruf jar ya, huruf jar. Huruf jar adalah huruf yang menyebabkan kata setelahnya itu berubah jadi kasroh tanda bacanya ya. Mungkin lebih jelasnya kita lihat saja ke contoh-contoh yang al-baitu ya. Kata al-baitu sebelumnya ditambahkan kata fi, jadi bukan fi al-baitu, bukan, tapi fi al-baiti. Kok kasroh? Karena ada fi gitu, jelas ya. Nah, itu fi artinya di. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu kata tambah atau bisa dibilang kata sambung begitu ya. Nah, jadi nanti kalau di ilmu nahwu dibahas tentang kategori kata itu terbagi jadi 3 dalam bahasa Arab ya. Yang pertama ada isim itu kata benda atau kata sifat. Yang kedua ada fi'il itu kata kerja. Yang ketiga ada huruf. Nah, huruf atau harf. Nah, itu harf itu maksudnya kata sambung atau kata tambah. Nah, kata tambah itu ya ini. Contohnya ada 2 di sini ya, fi sama ala. Fi artinya di, ala itu di atas. Tapi di atasnya itu maksudnya nempel gitu ya. Nempel, kalau misalkan kita menyebutkan ada misalkan buku ada di atas meja, nah berarti pakainya ala. Tapi kalau misalkan burung terbang di atas rumah, nah itu bukan pakai ala, ada istilah lain. Ya, kita balik lagi ke bahasan tadi. Jadi ada kata yang menyebabkan kata selanjutnya itu berharokat atau memiliki tanda baca kasroh gitu ya. Itu namanya huruf jar. Nah, huruf jar ini di sini contohnya hanya 2, fi dan ala. Kita baca saja, al-baitu ditambahin fi jadi fil baiti ya. Kalau dipisah bacanya fi al-baiti. Tuh, kalau misalkan digabungin fil baiti langsung. Al-maktabu ditambahin ala jadi ala maktabi ya. Al-masjidu ditambahin fi fil masjidi. As-sariru ditambahin ala jadi ala sariri. Begitu ya, jelas. Jadi untuk menegaskan saja teman-teman, yang Mas Jamal pahami, hak setiap kata itu dhammah gitu. Hak setiap kata di dalam bahasa Arab itu dhammah ya. Ini secara dasarnya saja ya, Mas Jamal jelasin. Hak setiap kata itu dhammah. Misalkan teman-teman lihat kaligrafi ada tulisan Allah. Ini ha, Allah, ha, apa Allahi, apa Allahu.
yakini bahwa setiap kata itu haknya adalah dhammah, berarti Allahu gitu. Cuma ada faktor lain yang ada kata sebelumnya yang menyebabkan itu tidak dibaca dhammah, tidak dibaca Allahu. Contoh misalkan di sebelumnya ditambahin inna gitu ya, innallaha ya, innallaha ma'ana, innallaha ma'ana, mohon maaf tadi salah panjang pendeknya, innallaha ma'ana. Jadi kata inna menyebabkan kata Allah yang asalnya dibaca Allahu jadi fathah, jadi Allaha, innallaha gitu. Itu bahasanya lain lagi. Nah kalau di bahasan yang sekarang adalah bahasan huruf jar. Contohnya misalkan kayak innalillahi ya, itu kata Allah ditambahkan huruf lam dengan tanda baca kasroh li ya, Allah sebelumnya ditambahin li, lillahi gitu. Kata li itu juga termasuk huruf jar ya. Jadi nih teman-teman alhamdulillah udah tahu nih huruf jar ada 3, fi, ala, sama li ya. Nah berarti ketika ada li berarti kata setelahnya adalah kasroh, lillahi. Atau misalkan Muhammad, misalkan li Muhammadin gitu, bukan Muhammadun karena ada li sebelumnya gitu ya. Itu semoga bisa difahami. Nah kemudian di sini ada kata tanya. Kata tanyanya apa? Kata tanyanya aina, pakai hamzah aina, jangan dibaca aina, aina pakai ain, jangan. Kalau aina pakai ain itu artinya mata. Ya, ain itu artinya mata atau penyakit dan sebagainya, memang banyak ya maknanya. Cuma makna dasarnya adalah mata gitu. Nah, jadi pakai hamzah bacanya aina, aina artinya di mana? Aina. Nah, mungkin Mas Jamal contohin dulu sekali ya. Aina Muhammad huwa fil ghurfah. Teman-teman ikutin ya di rumah. Wa aina Yasir huwa fil hammam. Wa aina Aminah hiya fil matbakh. Aina kitab huwa ala maktab. Wa aina sa'ah hiya ala sarir. Ya ini di bagian tengah ini ada gambar al-matbakh. Al-matbakh itu dapur. Ya, ini terlihat seperti dapur tidak teman-teman? Iya, insyaallah ya. Ya, baik kita bahas satu-satu. Tadi aina artinya adalah di mana. Ya, pakai hamzah bukan pakai ain. Kalau pakai ain artinya mata. Aina, aina, aina. Aina Muhammad, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfah. Nah, huwa itu artinya adalah dia. Tapi dianya laki-laki. Karena apa? Karena Muhammad laki-laki. Kan tadi pertanyaannya adalah di mana Muhammad? Dia, berarti dianya maksudnya adalah Muhammad gitu. Jadi dalam bahasa Arab dia itu kan kalau kamu laki-laki anta, kamu perempuan anti. Ya, beda ya. Kalau di bahasa Indonesia mah sama aja. Misalkan kamu udah makan belum? Kita bilang ke siapa? Ahmad dan ke Aisyah sama aja gitu, kamu gitu. Enggak berubah jadi apa gitu ya, enggak jadi kame atau dan lain sebagainya, tetap kamu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kamu untuk laki-laki adalah anta, kamu untuk perempuan adalah anti. Nah, begitu pula dengan dia. Dia laki-laki bahasa Arabnya huwa. Dia untuk perempuan hiya. Coba diperhatikan yang paling bawah. Nah, hiya ala sarir. Hiya ala sarir. Nah, itu hiya itu artinya adalah dia, tapi untuk perempuan. Gitu ya. Nah, kita bahas lagi, balik lagi ke yang tadi. Huwa fil ghurfah. Huwa itu dia, maksudnya dianya siapa? Muhammad, dia. Fi itu di al-ghurfah. Al-ghurfah itu bisa diartikan ruang atau bisa diartikan kamar. Ya, kalau misalkan pakai alif lam berarti maksudnya kamar gitu ya. Karena ruangnya yang itu tuh gitu. Jadi aina Muhammad, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfah, dia di ghurfah. Ghurfahnya apa artinya? Ada kamar begitu ya. Nomor 2. Wa aina Yasir, dan di mana Yasir? Ini Yasir nama orang ya. Huwa fil hammam, dia di hammam, di al-hammam, di WC, di toilet. Nah, ini hati-hati, hammam pakai tasdid mimnya ya.
Kalau misalkan tidak menggunakan tasdid, hamam itu artinya japati merpati. Mohon maaf tadi bahasa Sunda ya, merpati, burung merpati. Begitu. Kemudian wa aina Aminah. Nah, dan di mana Aminah? Nah, Aminah itu kan nama perempuan. Berarti bukan huwa tapi hiya, dia. Dia perempuan, hiya. Hiya fil matbakh, dia ada di matbakh, di dapur. Aina kitab, di mana buku? Huwa alal maktab. Dia ada di atas maktab, meja. Nah, dia di sini bukan merujuk kepada orang, tapi maksudnya ke buku, gitu ya. Wa aina sa'ah, dan di mana as-sa'ah? Sa'ah itu jam. Hiya ala sarir, dia ada di atas sarir, di atas kasur. Nah, coba diperhatikan. Di atas Muhammad jelas laki-laki. Kemudian Yasir jelas laki-laki ya. Kebayang gitu sama kita, oh Muhammad itu ya pasti laki-laki, Yasir pasti laki-laki. Kemudian yang poin 3 itu ada Aminah. Aminah itu berarti perempuan kan jelas. Nah, ini kenapa nih bagian bawah ini ada kitab, ada as-sa'ah, dan disamakan gitu bahasanya huwa dan hiya. Nah, tolong diperhatikan, di dalam bahasa Arab itu ada istilahnya laki-laki dan perempuan. Mas Jamal mohon maaf nggak nyebutin istilahnya terlebih dahulu, tapi yang jelas teman-teman harus paham tiap kata itu punya gender ya, entah itu kata benda ya ataupun kata sifat gitu. Pokoknya mah entah itu menunjuk kepada orang ataupun ke benda, ke apapun itu pasti gendernya ada 2 gitu, jenis kelaminnya ada 2 ya, antara laki-laki dan perempuan. Jadi benda enggak dipukul rata semuanya laki-laki, semua benda laki-laki enggak, atau misalkan semua benda perempuan enggak, ada jenisnya. Nah, bagaimana kita mengetahui atau membedakan yang mana sih benda yang termasuk perempuan dan yang mana yang termasuk laki-laki? Nah, bisa diperhatikan yang paling bawah as-sa'ah. Di bagian belakangnya ada ta marbutoh. Ta marbutoh adalah ta yang berbentuk bulat. Ya, ta yang berbentuk bulat. Maksudnya apa? Maksudnya ta marbutoh itu adalah ta yang ketika dibaca diwasalkan itu dibaca, tidak dimatikan. Maksudnya itu tanda bacanya dibaca itu dibacanya ta, misalkan aina sa'atu gitu. Kalau dibaca taknya ta marbutohnya berarti dibacanya ta, aina sa'atu, sa'atu, as-sa'atu gitu ya, tu gitu. Sementara kalau misalkan disukunkan atau dimatikan dibacanya dengan ha gitu, aina sa'ah gitu, sa'ah gitu. Jelas ya, itu namanya ta marbutoh. Nah, boleh diperhatikan kata yang di bagian belakangnya ada ta marbutoh atau ta yang bulat, itu artinya kata tersebut dikategorikan perempuan, entah itu benda ataupun orang ataupun dan lain sebagainya gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Sementara kalau misalkan yang laki-laki tidak ada tandanya, contoh kita bukan nggak ada ta marbutoh ya, nggak ada ta yang bulatnya. Begitu. Jadi untuk alkitabu itu dikategorikan kata yang laki-laki, sementara yang as-sa'atu karena ada ta marbutoh atau ta yang bulat berarti dikategorikan kata perempuan. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Jadi intinya setiap kata dalam bahasa Arab itu dikategorikan menurut gendernya, menurut jenis kelaminnya itu menjadi 2, laki-laki dan perempuan ya, begitu. Kalau misalkan lebih mudahnya sebenarnya begini, teman-teman misalkan mau bilang ada satu orang muslim laki-laki, bahasa Arabnya apa? Muslim. Kalau misalkan satu orang muslim tapi perempuan, nyebutinnya apa? Muslimah. Muslim, muslimah. Kalau kafir, kafirah. Kemudian muwazzaf, ustaz misalkan yang lebih mudah ya, ustaz, ustazah gitu. Terus soim, soimah. Jelas ya, seperti itu.
Ini soim beneran ada di bahasa Arab ya. Soim artinya orang yang berpuasa laki-laki, kalau soimah berarti orang yang berpuasa perempuan. Begitu. Nah, kita pindah ke bagian bawahnya. Tamarin, latihan. Nomor 1, ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib, jawablah anil as'ilatil atiyah. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Aina kitab? Nah, lihat di atas. Jawabannya ada. Ya. Di mana buku? Alkitabu alal maktab, bisa bilang kayak gitu, atau boleh pakai huwa. Huwa itu kan kata ganti ya. Ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Akan tetapi dalam bahasa Arab kata ganti ini tuh berlaku untuk benda juga. Makanya ketika ditanya di mana buku, nah kita bisa bilang kayak gitu dalam bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia agak aneh gitu. Huwa alal maktab, buku itu ada di atas maktab, meja. Aina Muhammad? Lihat, Muhammadun fil ghurfah atau huwa fil ghurfah. Kemudian nomor 3, aina sa'ah? As-sa'atu 'ala sarir. Di mana jam? As-sa'atu 'ala sarir, jam itu ada di atas kasur. Nomor 4, aina Yasir? Teman tadi Yasir. Huwa fil hammam, dia ada di hammam, di WC. Aina Aminah? Mohon maaf, ini latihannya harus lihat ke atas ke bawah ya, karena menggunakan PDF. Aina Aminah? Di mana Aminah? Hiya fil matbakh, dia di matbakh. Matbakh itu dapur. Nah, kemudian nomor 6, ini semoga teman-teman masih ingat ya. Kata A satu huruf itu artinya apakah ya. Berarti Aminatu fil ghurfah, apakah Aminah di ghurfah, di kamar? La Aminatu fi al-matbakh. Tidak, Aminah fil matbakh. Aminah fi al-matbakh. Aminah ada di matbakh, di dapur. Nomor 7, Yasir fil matbakh, apakah Yasir di dapur? La Yasir fil hammam. Kalau nggak salah ya, Mas Emal ingatnya kayak gitu. Man fil ghurfah? Man fil ghurfah, man siapa, fil ghurfah di kamar, siapa yang ada di kamar. Nah, Yasir benar ya, ada di hammam. Siapa yang ada di ghurfah? Muhammad. Kita jawabnya kalau lebih lengkap bisa jawab kayak gini, fil ghurfati Muhammadun, gitu bisa. Kemudian nomor 9, wa man fil hammam? Fil hammami Yasir. Nomor 10, madza 'alal maktab? 'Alal maktabi alkitabu. Madza itu apa? Madza 'alal maktab, apa yang ada di atas meja? Alal maktabi, di atas meja. Alkitab, ada buku. Madza 'ala sarir, apa yang ada di atas kasur? As-sa'ah. Bisa jawabnya pendek cuma as-sa'ah saja, cuma lebih lengkap lagi disebutin lagi. Lebih baik disebutkan lagi 'ala sarir gitu, biar lebih lengkap. Gitu ya. Kemudian ini ada latihan. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Seperti biasa sebetulnya ini latihannya seperti yang sudah kita lalui. Bacalah dan tulislah dengan memberikan tanda baca di setiap akhir kata. Ya, Mas Jamal baca secara cepat aja. Al-madrasatu fil madrasati, fil baiti al-baitu, al-ghurfatu al-hammamu, fil matbakhi al-maktabu, alal maktabi, alal kursiyi, as-sariru, alal kitabi, fil masjidi. Oke, bisa diikutin, mohon maaf ini kecepatan ya. Jadi ini latihan menggunakan latihan membedakan kata mana sih yang menggunakan dhammah dan kata mana yang menggunakan kasroh
gitu ya, di bagian akhir katanya. Nah, kalau misalkan yang tadi jelasin sebetulnya ya, kalau misalkan tidak ada kata sebelumnya ya, hanya satu kata saja, misalkan Allah saja, berarti yakin itu pasti pakai dhamma, Allahu. Akan tetapi kalau misalkan sebelum kata Allah itu ada kata lain ya, itu kemungkinan berubah gitu. Kadang ada juga kata yang tidak berubah. Nah, contohnya kata yang merubah kata Allah itu jadi kasroh, namanya adalah huruf jar. Huruf jar salah satunya adalah fi. Itu kemudian ada ala. Terus tadi Mas Yaman nyebutin satu contoh lagi li gitu. Jadi lillahi gitu. Ya, dan lain sebagainya. Sekali lagi Mas Jamal baca secara pelan dan Mas Jamal sebutkan artinya ya. Mohon disimak. Al-madrasatu, sekolah. Fil madrasati, di sekolah. Fil baiti, di rumah. Al-baitu, rumah. Al-ghurfatu, kamar atau ruangan bisa ya, tergantung teksnya. Al-hammamu, toilet. Fil matbakhi, di dapur. Al-maktabu, meja. Alal maktabi, di atas meja. Alal kursiyi, di atas kursi. As-sariru, kasur. Alal kitabi, di atas buku. Fil masjidi, di masjid. Gitu ya teman-teman untuk pelajaran keempat. Mungkin Mas Jamal cukupkan dulu sekian karena banyak kaidah-kaidah baru ya yang tadi Mas Jamal sampaikan. Yang pertama tadi mungkin kita review dulu sedikit ya. Yang pertama adalah huruf jar. Silahkan baca lagi teman-teman kalau misalkan lebih penasaran biar lebih puas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kata tanya aina. Kemudian kata yang laki-laki dan yang perempuan. Ya, gitu ya. Cukup banyak ini kaidah yang perlu dipahami. Semoga penjelasan Mas Jamal tidak jelibet gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Untuk video kali ini dicukupkan terlebih dahulu. Nakhtatim bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.